Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku di rumah, selamat datang dalam program TV 9 Rumah Ilmu. Mari kita bersama-sama saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah aja. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah, kita semua baik-baik saja dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan 3 menit ke depan kita belajar dengan baik, dimudahkan oleh Allah dan mendapatkan hasil yang maksimal. Mari semuanya mengikuti pembacaan doa dengan bersuara, tidak di dalam hati. Dengan posisi duduk siap, pandangan menunduk. Duduk siap, berdoa, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Materi yang akan saya sampaikan adalah kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman tidak cukup hanya di hati, diucapkan dalam lisan, seperti hanya cinta, cinta. Kalau cinta diungkapkan dengan hati, dengan lisan, kemudian diwujudkan dalam satu kemesraan, iman pun harusnya begitu. Kalau kita sudah menyatakan percaya kepada Allah, kita ikrarkan dengan 2 kalimat syahadat, selanjutnya harus kita wujudkan dalam perbuatan. Di antara wujud perbuatan iman kepada Allah yaitu berperilaku yang baik. Ini yang akan kita pelajari 30 menit ke depan, yaitu perilaku terpuji. Tujuan pembelajaran pada saat ini yang pertama, kita akan mempelajari pengertian jujur, amanah, dan istiqomah. Samping itu, kita juga akan belajar apa dalil nakli tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Dan yang terakhir, yang ketiga nanti, kita akan mengklasifikasikan contoh perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Coba amati gambar yang tampil. Ya, cari satu kata kunci saja sikap yang diwujudkan dalam gambar tersebut. Dapat? Oke, kunci. Selanjutnya gambar yang kedua. Tangkap, cari satu kata kunci perilaku yang tampak dalam gambar tersebut. Klik kunci. Baik. Gambar yang ketiga. Awas, jangan salah fokus. Di situ ada kata rindu dan istiqomah. Ya, 3 kata kunci tersebut nanti yang akan kita pelajari ke depan, yaitu jujur, amanah, dan istiqomah. Yang pertama,
adalah jujur. Kita sering berbicara dengan teman atau mendengar orang mengatakan, ayo jujur, dengan lawan katanya jangan bohong lo ya. Bahkan dulu kita sempat dengar, lihat viral video seorang pemuda yang membagikan makanan dan ternyata itu adalah sampah, sehingga muncul katanya viral, tapi bohong ya. Coba, apa itu artinya jujur? Oke, dan dapat jawabannya? Benar, bahwa jujur itu adalah adanya kesesuaian antara kata dan sikap. Kesesuaian antara kata dan sikap itulah disebut dengan jujur. Kalau kata mengucapkan baik, kemudian perilakunya ternyata tidak baik, itu namanya tidak jujur atau disebut bohong. Kalau kata mengatakan A, tapi ternyata perilakunya adalah B, itu adalah bohong. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, Rasulullah melalui Abdullah bin Mas'ud telah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan, mengantarkan kepada seseorang untuk berbuat baik, dan perilaku baik akan mengantarkan seseorang tersebut masuk surga. Di sini Rasulullah seakan-akan menjaminkan, memberikan jaminan, siapa yang bersikap jujur, orang itu berperilaku baik, jujur dalam kata, maka sikapnya baik. Banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan, mulai dari sebelum tidur, bangun tidur, bergaul dengan teman, dengan orang tua, dengan siapapun di luar. Jujur dilakukan setiap saat, jujur menjadi perhiasannya, maka dia akan terjaga selalu dalam berbuat baik. Dan apabila sudah terbiasa melakukan perbuatan baik, tentunya akan mengantarkan pribadi orang tersebut, mengantarkan perilakunya menuju surga yang diidam-idamkan kita semua. Virus corona mengguncang kedamaian Indonesia dan dunia. Korban pun berjatuhan. Tak semata mengancam jiwa dan keseharian, corona bahkan mengusik kehidupan sosial hingga ekonomi keseharian. Mereka yang sudah terpinggir kian terdorong ke bibir jurang kemiskinan dan pengangguran. Jaringan Gus Durian Indonesia mengajak kita semua peduli, membukakan pintu harapan, menggalak empati, solidaritas untuk mereka melalui Gus Durian Peduli. Kami telah dan terus menyalurkan paket kebutuhan pokok, kebutuhan kesehatan, masker, hand sanitizer, sarung tangan, dan alat perlindungan diri lainnya. Melalui posko-posko Gus Durian Peduli yang tersebar di 60 kota di Indonesia, relawan kami terus bergerak. Mari bergerak, saling jaga, melindungi sesama terbebas dari corona dan semua dampaknya bersama Gus Durian Peduli. Kuatkan imun lawan corona dengan Imun Plus. Imun Plus merupakan formula berisi probiotik, bakteri mikroflora, baik yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan melawan virus. Imun Plus juga mengandung nutrisi kaya vitamin dan sumber antioksidan buah sirsak, madu, kulit manggis, dan propolis. Imun Plus, nutrisi suplemen probiotik sari buah untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Tak guna meratapi gelap, nyalakan lilin, ayo fokus memutus persebaran COVID-19. Rawat yang sakit, bantu APD tim medis, santuni yang terdampak ekonomi, dan tak henti berdoa. Salurkan atensi dan donasi Anda melalui NU Peduli,
di rekening NU Care Lazisnu Jawa Timur atau melalui Yayasan TV 9 Peduli Umat. Kembali kita dalam program TV 9 Rumah Ilmu. Bersama-sama mari kita saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah aja. Anak-anakku di rumah yang hebat, untuk tetap menjaga mood kita belajar dalam segmen kedua ini, saya akan mengajak antum untuk masuk ke sebuah tempat yang istimewa yang kita idam-idamkan. Selama ini kita tetap di rumah aja, tidak pernah ke bioskop. Ya, saat ini pembelajaran akan kita suasanakan seakan-akan kita dalam bioskop, namun kita tidak untuk melihat kembalinya Dilan dulu ya. Kita akan berkisah tentang Syekh Abdul Qadir Jailani yang berkata jujur. Anak sudah pernah dengar belum tentang kisah Syekh Abdul Qadir Jailani? Beliau adalah wali besar yang terkenal. Kedua orang tuanya adalah orang soleh dan tinggi budi pekertinya. Setelah ayahnya meninggal dalam usianya yang masih sangat muda, Syekh Abdul Qadir Jailani ingin merantau untuk menuntut ilmu ke kota Mekah. Suatu hari Syekh Abdul Qadir Jailani meminta izin ibunya karena ia tahu restu ibunya membawa kebaikan dan kemudahan dalam memahami ilmu yang dicarinya. Ibunya mengizinkan dan menyiapkan uang sebanyak 40 dinar untuk bekalnya selama perjalanan. Uang tersebut diletakkan dalam lipatan bajunya. Sebelum Syekh Abdul Qadir Jailani berangkat, ibunya berpesan, "Wahai anakku, belajarlah untuk mendapatkan keridhaan Allah dan taatilah gurumu agar engkau memperoleh keberkahan dari ilmu yang kau pelajari. Dan yang terpenting, janganlah sekali-kali kau berkata bohong walaupun itu pahit." Lalu berkatalah Syekh Abdul Qadir Jailani, berangkatlah Syekh Abdul Qadir Jailani menuju ke Mekah. Sepanjang perjalanan yang melelahkan, walaupun letih, ia tidak pernah berhenti berzikir, membaca ayat-ayat Al-Quran dan menghayati ciptaan Allah di sepanjang perjalanan yang dilihatnya, agar waktunya tidak terbuang dengan sia-sia. Tiba-tiba dalam perjalanan sekelompok perampok menghadang kafilah yang diikutinya. Para perampok langsung merampas barang berharga dan barang dagangan yang dibawa. Lalu sampailah giliran para perampok itu pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Mereka mendapati anak-anak dalam rombongan tersebut. Lalu pimpinan perampok bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Apakah barang berharga yang ada pada dirimu, wahai anak kecil?" Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab dengan tenang, "Padaku ada uang 40 dinar yang dijahit dalam lipatan bajuku ini." Syekh Abdul Qadir menerangkan sambil menunjukkan tempat diletakkannya uang tersebut, "Kau ingin mempermainkan aku, wahai anak kecil?" Tua perampok itu marah. "Tidak, Tuan, saya berkata jujur," jawab Syekh Abdul Qadir Jailani. Lalu perampok itu memeriksa apakah benar yang ada di lipatan bajunya Syekh Abdul Qadir Jailani itu ada uang 40 dinar. Dan ternyata benar. "Apakah engkau gila, wahai anak kecil?" kata perampok. "Apa yang mendorongmu berkata benar?" Dengan tenang Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, "Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Ibuku yang berpesan agar aku selalu berkata dengan benar, jujur walaupun itu pahit. Aku sesekali tidak akan melanggar pesan ibuku ini, karena aku yakin bahwa setiap yang terjadi pasti ada maksud dari Allah." Ternyata kata-kata yang diucapkan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan izin Allah
telah membuat hati perampok itu tersentuh. Mendengar kata-kata yang diucapkan anak kecil itu, dia pun tiba-tiba tertunduk lalu menangis. Ya Allah, ampunilah kami. Sesungguhnya kami telah termasuk dalam hamba-hamba-Mu yang zalim. Kemudian pengikut-pengikut perampok itu juga berkata, kami juga ingin bertaubat, kami juga ingin bertaubat. Sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Maka bertaubat dan bersujudlah perampok-perampok itu dengan sebab Syekh Abdul Qadir Jailani berkata jujur. Karena ketaatan kepada ibunya dan keyakinannya kepada Allah yang maha melihat dan maha mendengar, Syekh Abdul Qadir telah berkata jujur. Walaupun dia tahu bahwa bisa saja dia kehilangan uangnya. Berkat dia berkata jujur, Allah telah membuka hati para perampok itu. Oleh karena itu, anak-anakku, mari kita selalu berkata jujur, kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, sekalipun itu pahit. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah profil teladan anak kecil yang berperilaku baik, jujur katanya yang patut kita tiru. Semoga kisah tersebut dapat menjadi teladan bagi kita. Dari perilaku jujur yang kita lakukan, semua akan membawa hikmah bagi perilaku kejujuran. Yang pertama, hikmah perilaku jujur adalah dipercaya orang lain. Ketika pribadi kita jujur dalam kata, antara sikap dengan kata ada kesesuaian, maka orang lain akan percaya terhadap kita. Sekali kita berbohong, orang masih memberi kesempatan percayaan kepada kita. Namun ketika kita berbohong pada kedua kalinya, orang mulai ragu akan kejujuran diri kita. Dan apabila sudah 3 kali bahkan lebih, orang lain sudah bisa tidak memberikan kepercayaan kepada kita. Hikmah yang pertama, orang yang berperilaku jujur akan dipercaya orang lain. Yang kedua, hikmah perilaku jujur adalah mendapatkan simpati dari semua pihak. Setiap langkah kita, setiap kata kita akan diperhatikan orang. Kejujuran akan melahirkan sikap simpati orang lain terhadap diri kita. Dan yang ketiga, orang yang berperilaku jujur hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang yang percaya pada dirinya, orang lain bersimpati pada dirinya. Ketika kita berproses dalam sebuah tugas, berproses dalam sebuah pekerjaan, maka banyak pula orang yang akan membantu kita. Dengan sikap simpati mereka, orang membantu diri kita, sehingga pekerjaan kita akan menjadi mudah. Bangga bersarung mangga. Maca Quran enak, gade bondo, gade opo. Bondone apa? Satu, khusyuk saja. Bacalah Al-Quran itu dengan niat yang ikhlas. Kemudian bacalah Al-Quran itu untuk mendapat ridho Allah. Dan bacalah dengan penuh kemuliaan. Kuatkan imun lawan corona dengan Imun Plus.
Imun Plus merupakan formula berisi probiotik, bakteri mikroflora, baik yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan melawan virus. Imun Plus juga mengandung nutrisi kaya vitamin dan sumber antioksidan buah sirsak, madu, kulit manggis, dan propolis. Imun Plus, nutrisi suplemen probiotik sari buah untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Kali ini saya coba menjaga mood belajar kalian tetap baik. Saya ajak kalian belajar dalam suasana game Free Fire. Ya, perilaku amanah sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari atau bahkan kita sendiri telah melakukannya. Amanah ialah perilaku dapat dipercaya. Perilaku dapat dipercaya. Pesan yang dititipkan disampaikan kepada yang berhak, itulah perilaku amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Fal amirul ladzi 'alan nas ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum." Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Kalau kita pahami pemimpin itu hanya seorang kepala negara, presiden, atau itu gubernur, atau itu wali kota, maka kita tidak masuk dalam pemilih amanah. Namun Rasulullah telah mengingatkan pada kita bahwa kullukum ra'in, kalian semua adalah pemimpin. Antum pemimpin, saya pemimpin. Sehingga pada diri kita terdapat amanah yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam hal ini amanah terbagi menjadi beberapa bentuk. Bentuk yang pertama adalah amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Allah menitipkan amanah kepada kita, yaitu beribadah, melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari. Allah juga menitipkan amanah terhadap Rasul-Nya, yaitu melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. Kalau perintah ibadah kita laksanakan, sunnah-sunnah Rasul kita laksanakan, berarti kita telah melaksanakan amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk amanah yang kedua adalah amanah terhadap sesama manusia. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ini kaitannya dengan sebuah amanah titipan, baik itu berupa barang atau sebuah pesan. Apabila kita mendapatkan pesan berupa uang sebagai contoh untuk disampaikan kepada si A, lalu uang itu kita sampaikan kepada si A menerima utuh, tidak ada pengurangan, maka kita telah bersikap amanah terhadap sesama manusia. Amanah yang ketiga yaitu amanah terhadap diri sendiri. Amanah terhadap diri sendiri itu berupa amanah kesehatan. Contohnya, Allah telah memberikan kita kesehatan. Lalu bagaimana kita menjaga amanah? Kalau kita sudah diberi kesehatan, lalu kita tidak melaksanakan perintah Allah, kita tidak belajar dengan baik dan benar, itu kita telah melanggar amanah terhadap diri sendiri. Bentuk amanah terhadap diri sendiri yang lain seperti rezeki. Kalian sudah dianugerahi Allah melalui orang tua rezeki, punya fasilitas belajar lengkap memadai.
Tapi kalau amanah itu, fasilitas belajar itu tidak digunakan dengan baik, maka amanah telah dilanggar. Perilaku terpuji yang ketiga yaitu istiqomah. Istiqomah yaitu sikap teguh dalam melakukan kebaikan, mempertahankan keimanan dan keislaman. Seseorang yang mempunyai sifat istiqomah bagaikan batu karang yang berada di tengah-tengah lautan yang tidak bergeser sedikit pun, meskipun dihantam oleh gelombang yang sangat besar. Dia tidak akan bergeser atau bahkan berkurang dalam melakukan kebaikan. Istiqomah terwujud karena adanya keyakinan akan kebenaran dan siap menanggung resiko. Dengan yakin bahwa apa yang kita lakukan itu benar, resiko pahit, resiko akan mendapatkan hantaman itu akan kita terima, kita tanggung resiko itu. Itulah istiqomah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, kembali bahwa pengertian istiqomah itu adalah berperilaku baik, teguh dalam perilaku baik. Bukan seperti contoh ketika seorang anak punya kebiasaan merokok, kemudian ditegur oleh orang tua, teman, tanya, "Hei bro, kenapa kamu korokan bro?" Lalu si anak tersebut menjawab, istiqomah ini istiqomah. Itu bukan istiqomah. Istiqomah tidak berarti terus menerus, tapi ada catatan kelanjutan bahwa istiqomah itu terus menerus dalam kebaikan. Kemudian hikmah perilaku istiqomah. Orang yang berperilaku istiqomah akan dijauhkan dari rasa takut dan sedih. Yang kedua, akan mendapatkan kesuksesan di dunia. Dan yang ketiga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mari kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadikan kehidupan kita sukses fid dunya wal akhirah. Mari doa kita baca bersama. Berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.